Halo saudara, senang sekali kembali bisa menjumpai Anda di Gelar Perkara. Saudara, kasus curanmor di wilayah Jakarta dan sekitarnya kembali marak. Salah satu kasus yang mendapat sorotan publik adalah curanmor yang digagalkan warga Koja, Jakarta Utara. Dua pelaku kepergok warga saat membobol motor di Jalan Mindi. Salah satu pelaku berhasil ditangkap warga dan dihakimi. Mengapa curanmor terjadi silih berganti dan sulit diberantas? Saksikan selengkapnya dalam Gelar Perkara pekan ini. Awas curanmor. Saudara, warga mengeroyok pelaku curanmor karena geram lingkungan mereka kerap jadi sasaran pencurian motor. Lantas bagaimana modus pencuri dapat menggasak motor warga dengan cepat? Ikuti penelusuran singkat jurnalis Kompas TV, Eril Wiranata. Kedua terduga pelaku ini hendak mencuri sepeda motor, yaitu dipergoki hingga salah satu dari pelaku yang berinisial P berhasil diamankan warga. Saya hanya bawa motor doang masuk ke saya, Mas. Jadi temannya untuk yang mengambil? Iya, dia mengambil, Mas. Nah, saya suruh bawa unitnya, Mas. Saudara, beberapa waktu lalu dua pelaku pencurian motor tertangkap basah saat hendak melakukan aksi pencurian motor di wilayah Koja, Jakarta Utara. Salah satu pelaku bahkan diamuk massa lantaran warga geram karena di wilayah mereka kerap terjadi pelaku pencurian motor. Bahkan dalam 1 bulan, polisi sudah berhasil mengungkap berbagai pelaku pencurian motor. Lantas bagaimana saudara agar kendaraan motor kita tidak menjadi incaran para pelaku curanmor? Simak dalam liputan kami di Gelar Perkara. Lagi-lagi pencurian motor terjadi, tapi kali ini warga memergoki pelaku saat membobol kunci sepeda motor yang diparkir di pinggir Jalan Mindi, Koja, Jakarta Utara. Satu pelaku ditangkap warga dan diamuk massa. Sementara satu pelaku lain yang berusaha kabur berhasil ditangkap polisi. Kini, kedua pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka. Kedua terduga pelaku ini hendak mencuri sepeda motor, yaitu dipergoki hingga salah satu dari pelaku yang berinisial P berhasil diamankan warga. Penangkapan pelaku curanmor oleh warga beberapa waktu lalu di Koja, Jakarta Utara menunjukkan warga masih memiliki kepedulian terhadap lingkungannya. Meski begitu, Ukon Ketua RT setempat menyayangkan tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku. Ukon bilang warga sempat mengejar kedua pelaku yang mencoba kabur membawa motor curian. Saat ini saya sudah bersama dengan Ketua RT setempat yang mengetahui bagaimana kronologi dari kejadian pada tanggal 22 Mei pencurian motor yang berada di Jalan Mindi. Oke Pak, bagaimana Pak saat kejadian hari H tersebut seperti apa sih Pak sebenarnya Pak? Sampai kena ditabrak, nyenggol orang, jatuh truk, ya, jatuh orang, diamankan lah, maling masuk udah banyak, bilang maling-maling. Mereka mengejar dari sana Ngejar, Pak? udah ngejar. Jatuh sempat di sini? Sempat sini. Pas jatuh itu, yang satunya kabur? Kabur, lari. Lari, berarti yang satu diamankan warga? Iya lah, tapi diamankan warga, tapi udah banyak banget digebukin lah sampai ke sono jalannya. Sampai ke sana? Iya. Oh jadi yang satunya kabur, yang di sini ditangkap sama warga setempat? Warga sempat, udah banyak. Sampai polisi pun kewalahan. Kewalahan. Dari Iya. Bapak sendiri sebenarnya udah menengahi? Udah menengahi, jangan tuh, orang banyak kan bingung saya juga. Iya, karena nggak berani ya Pak? Nggak berani, iya, banyak orang. Salah saya yang kepukul. Itu kejadiannya sebenarnya jam berapa sih Pak? Habis Isya. Habis sisa? Iya, jam 8, gitu kurang lebihnya. Warga lepas kendali mengeroyok pelaku curanmor lantaran merasa geram. Lingkungan mereka berulang kali disasar para pencuri motor. Sudah banyak sebenarnya. Selisih cuma 2 hari terjadi. Pertama di jalan Gang 4, Blok Y, jam 6 pagi. Oh, 6 pagi. Wilayah R08. Baru Jalan Mindi. Jalan Mindi DRW RT 14. Jam 10 pagi. Jam 10 pagi? Iya. Setelah itu juga ada di warga 13. Kemarin juga jam 3 malam kalau saya tuh. Diambil lah, pakai dia kuncinya, dibobol, pakai kimiawi. Pakai kimiawi? Iya. Jadi sebenarnya warga juga geram ya Pak? Geram, Aksinya. udah pasti. Di tempat sebelah kanan saya ini merupakan
Lokasi dari salah satu pelaku tersebut menjadi amukan warga setempat. Karena dari pengakuan RT ataupun warga setempat, pelaku pencurian motor ini kerap terjadi di daerah Jalan Mindi ini atau di RT 14 ini. Dan selain itu, warga setempat juga geram karena aksi ini kerap kali terjadi. Dan ini menjadi atensi bagi warga setempat atau pihak keamanan akibat adanya pelaku pencurian motor. Kasus pencurian motor yang digagalkan warga terjadi pada 22 Mei lalu sekitar jam 8 malam. Berawal saat korban FE mendatangi rumah temannya. FE memarkir motor di pinggir jalan, lalu masuk rumah. Beberapa saat kemudian, pelaku FF dan TA datang berboncengan motor. Pelaku FF langsung membobol kunci motor korban. TA mengawasi keadaan. Seorang warga memergoki FF, spontan berteriak. Melihat warga berdatangan, FF meninggalkan motor korban, lalu kabur bersama TA. Warga pun beramai-ramai mengejar. Pelaku FF tertangkap. Sementara pelaku TA yang lolos dari kejaran warga ditangkap polisi yang sedang patroli. Terkait dengan kasus pencurian sepeda motor yang terjadi tanggal 22 Mei, tepatnya jam 8 malam, ya, itu berawal dari anggota kami yang sedang melaksanakan observasi wilayah, melihat ada kerumunan warga yang saat itu sedang mengejar pelaku pencurian sepeda motor ini. Nah, pelaku saat itu berjumlah 2 orang, yang 1 orang berhasil diamankan oleh warga, kemudian yang 1 orang lagi itu berhasil dilakukan penangkapan oleh anggota kami. Terhadap pelaku yang ditangkap oleh anggota kami itu didapati satu pucuk senjata api replika shotgun, berikut butir peluru yang berupa gotri. Berdasarkan laporan polisi yang beberapa kami terima, indikasi pelaku yang berinisial F ini adalah DPO. Polisi menyebut, pelaku mengincar motor yang diparkir di pinggir jalan tanpa kunci tambahan, lalu menggunakan kunci T untuk membobol motor korban. Adapun target yang menjadi incaran daripada pelaku ini adalah sepeda motor yang terparkir di pinggir gang atau pinggir jalan yang tidak terkunci stang atau terkunci pengaman. Dalam melancarkan kejahatannya, kedua pelaku berbagi peran. Pelaku FF yang tertangkap warga merupakan eksekutor atau pemetik motor. Pelaku TA berperan sebagai joki motor dan mengawasi keadaan. TA mengaku ia biasa mengincar motor yang diparkir di pinggir jalan sepi. Bisa dijelaskan terkait dengan peran dengan teman ini seperti apa sih, Mas? Seperti apa dan temannya seperti apa? Saya hanya bawa motor doang, Mas, ke saya, Mas. Dia mengambil, Mas. Nah, saya suruh bawa unitnya, Mas. Para pelaku juga melengkapi diri dengan senjata replika jenis airsoft gun. Mas yang bawa senjata air gun ini? Yang bawa punya dia, Mas, punya dia. Tapi Mas yang bawa? Ya, saya pegang. Akibat perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal berlapis, yakni pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan, serta Undang-Undang Darurat tentang Kepemilikan Senjata. Ancaman pidananya maksimal 12 tahun penjara. Jadi terkait dengan jerat hukum yang dikenakan terhadap kedua pelaku ini, yaitu kami kenakan dengan pasal pencurian yaitu 363 KUHP dan kedapatan membawa senjata replika dengan undang-undang darurat. Untuk ancaman hukumannya itu 12 tahun penjara. Saudara, polisi berulang kali sudah mengungkapkan aksi pencurian motor. Tetapi para pelaku muncul silih berganti. Kalau sudah seperti ini, apa yang dapat kita lakukan agar terhindar dari komplotan pencurian bermotor? Simak ulasannya usai jeda berikut. Saudara, selama 2 pekan sejumlah kasus curanmor terjadi di beberapa wilayah Jakarta dan sekitarnya. Mengapa curanmor terus
Terima kasih Anda masih di Gelar Perkara. Saudara, komplotan pencuri motor leluasa gentayangan mengincar motor warga. Lantas apa yang dapat kita lakukan agar terhindar dari pencurian motor? Simak ulasannya berikut. Curanmor adalah model pencurian yang paling menguntungkan. Kenapa? Pertama dari aspek kemudahan. Paling mudah mencuri motor. Kenapa paling mudah? Karena paling mudah untuk dijual. Selain dijual bisa dipreteli, jadi dijual per spare part-nya. Nah itu juga ada pasar gelapnya yang menerima menampung itu. Nah itu yang kemudian kenapa tidak pernah berhenti. Curanmor tak ada habisnya. Para pencuri leluasa gentayangan mengincar motor warga. Dengan menggunakan kunci T, para pelaku menggasak motor dalam hitungan detik. Di antara para pelaku, ada yang menggunakan senjata api. Dalam 2 pekan terakhir, polisi mengungkap sejumlah kasus curanmor di beberapa wilayah Jakarta dan sekitarnya. Di antaranya, penangkapan komplotan pencuri motor di wilayah Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Keempat pelaku ini kerap melakukan pencurian motor di Tangerang Selatan. Dari para pelaku, polisi menyita 21 motor curian. Modus operandi menggunakan kunci letter T. Sejumlah 4 orang pelaku amankan. Setelah melakukan pengembangan itu berjumlah 21. Kami ulangi, jumlah motor yang kami amankan berjumlah 21. Berapa motor? Sekitar 30-an, Bu. Barengan? Iya, Bu. Udah berapa lama? Gabung udah berapa lama? Udah 2 tahun yang lalu, Bu. Kamu udah berapa kali nyuri? Udah 30-an, Bu. Per hari berapa motor? Per hari bisa 1 sampai 2. Ini adalah rekaman CCTV seorang pelaku curanmor menggasak motor di area parkir sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta Pusat. Berbekal rekaman CCTV ini, pada 17 Mei lalu, polisi menangkap seorang pelaku pencurian motor yang kerap menyasar area parkir resmi pusat perbelanjaan di ibu kota. Pelaku YS ditangkap saat hendak menggasak motor menggunakan kunci T. Pelaku mengaku menyasar area parkir pusat perbelanjaan lantaran tidak pernah dijaga. Diketahui, pelaku YS merupakan residivis kasus yang sama. Anggota Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat melakukan penyelidikan dan diketahui dengan ciri-ciri pelaku pada saat itu sedang mau mengambil atau mencuri sepeda motor sehingga langsung diamankan dan dibantu oleh warga. Merupakan residivis dalam kasus curanmor atau kasus yang sama. Meski polisi kerap menangkap pelaku curanmor, namun pencurian motor masih terus terjadi. Kriminolog Yogo Tri Herdiarto menyebut kejahatan curanmor tak mudah dihentikan, lantaran curanmor mudah dipelajari, mudah dilakukan, dan motor curian mudah dijual. Pertama, curanmor adalah model pencurian yang paling menguntungkan. Kenapa? Pertama dari aspek kemudahan. Paling mudah mencuri motor. Kenapa paling mudah? Karena paling mudah untuk dijual. Selain dijual bisa dipreteli, jadi dijual per spare part-nya. Nah itu juga ada pasar gelapnya yang menerima menampung itu. Jadi pelaku kejahatan, khususnya curanmor, melakukan rasionalisasi. Jadi alasan pelaku curanmor ini melakukan tindakannya atau aksinya adalah untuk mendapatkan keuntungan secara mudah, yang kemudian kenapa tidak pernah berhenti. Selain itu, keterbatasan jumlah petugas dan kurangnya pengawasan jadi celah pelaku curanmor terus beraksi. Kalau kita berharap pada polisi, nggak bisa polisi 24 hour, 24/7, nggak pernah ada sebenarnya. Makanya kejadiannya pada malam hari, pada saat siang hari waktunya senggang gitu ya, abai dalam pengawasan, ya. Kemudian itu yang memudahkan pelaku melakukan tindakan aksinya. Kalau diserahkan ke kepolisian nggak bakal bisa polisi menjaga semua titik untuk curanmor. Kalau ada laporan baru mereka akan bertindak. Gitu. Dan masih banyak dinamika-dinamika dalam konteks kasus curanmor ini.
Yang perlu mendapat perhatian, para pelaku curanmor tidak asal mencuri motor. Mereka akan menggasak jenis motor tertentu, menentukan lokasi, sepi dan minim pengawasan, serta waktu eksekusi. Dari sini, warga dapat menentukan jenis pengawasan yang akan dilakukan. Pelaku melakukan tindakan aksinya, mereka juga melakukan perencanaan, tidak secara asal. Pertama, pilihan objek targetnya, motornya yang baru keluarannya. Tidak ada motor yang lama dicuri untuk dijadikan target sasaran. Yang kedua, dia nggak bakal mencuri tempat yang ramai, yang banyak pengawasannya. Ada satpamnya, ada tukang parkir yang menjaga misalkan. Biasanya tuh pola-polanya adalah pada malam hari, pintunya tidak terkunci. Itu pola-pola yang kemudian sering muncul, yang kadang-kadang pelakunya itu mencari sasaran pada siang hari, tapi kemudian tidak ada pengawasan. Padahal ketika siang hari, ketika pengawasannya rendah, itu mereka mulai beraksi. Bagi masyarakat, ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mencegah pencurian motor. Jangan memarkir motor sembarangan, parkir pada tempat yang disediakan dan mudah diawasi. Kunci stang ke arah kanan, gunakan kunci pengaman tambahan. Pasang alarm untuk mengejutkan pencuri, dan pasang GPS tracker untuk mendeteksi lokasi motor Anda jika dibawa kabur pencuri. Berisiko ketika waktunya kurang dari 3 detik untuk dengan kunci 3T lagi. Kunci T masuk, itu langsung nyala, diselet, dan kemudian bisa lebih cepat. Itu keamanannya seperti itu. Kalau kuncinya ada banyak, kunci ganda akan lebih menyulitkan sedikit oleh pelaku tadi. Bahkan kadang-kadang udah kunci ganda tetap saja bisa dibobol oleh si pelaku. Hebat ya, mereka, keterampilannya dikembangkan terus-menerus. Berarti memang sebenarnya masyarakat sendiri diimbau juga menambahkan kunci ganda sendiri Mas ya untuk melakukan kunci ganda, betul, kewaspadaan, parkir yang benar, setiap tempat parkir ada tugas parkir yang legal. Ya, masyarakat harus berpartisipasi aktif, mulai melakukan tindakan pencegahan kejahatan secara swakarsa. Kalau di perumahan maka diaktifkan lagi siskamling, memasang kamera CCTV. Ada satpam yang melakukan patroli siang gitu. Jadi memang harus banyak pencegahan dilakukan secara konsisten dan kontinu. Dan yang paling utama dalam mencegah curanmor adalah kehati-hatian pemilik motor. Maling motor di mana-mana, jangan lengah. Waspada dan hati-hati adalah kunci agar terhindar dari pelaku pencurian motor. Ingatlah, parkir motor di tempat yang aman serta mudah diawasi. Sebelum meninggalkan motor, pasang keamanan tambahan. Eril Wiranata, Bodia Vima, Kompas TV, Jakarta.